Oke, ini solusi untuk tugas 1. Tugas 1 kemarin diminta pertama untuk eksplorasi data dengan Python. Yang kedua itu penerapan Python untuk nearest neighbor. Jadi ini source code-nya. Kalau kita mau upload dari teks pakai NumPy. Yang kedua, pertama untuk mendapatkan berapa banyak data point-nya pakai X-shape, pakai perintah shape. Ini M nanti barisnya, N itu kolomnya. Lalu untuk memplot histogramnya, perintahnya seperti ini. Lalu yang kedua, ketiga, kalau mau menghitung nilai rata-rata, pakai npmin. Kalau menghitung untuk menghitung varians, npvar. Kalau standar deviasi, npstd. Terus kalau mau menormalisasi supaya dia zero min dan unit varians, ini rumusnya, jadi dikurangi dengan nilai rata-ratanya, dibagi dengan standar deviasinya. Jadi kalau nggak begini, nanti kalian belum tentu akan satu itu variansnya. Itu yang saya minta adalah supaya dia unit varians. Jadi variansnya 1. Jadi harus seperti ini, dinormalisasi. Lalu kalau mau ngeplot scatter plotnya, seperti ini. Jadi itu untuk soal 1. Jadi kalian bisa coba jawabannya kalau kalian belum bisa menjawab misalnya. Jadi ini bisa kalian jadiin pedoman untuk nanti tugas-tugas berikutnya atau yang lain-lainnya. Lalu untuk nomor 2, ini source code-nya yang mungkin bisa dipakai, yang ya untuk tugas ini. Kalau kita mau pakai KNN, kalau pakai tools yang sudah tersedia, kalau mau memvariasikan nilai K, seperti ini. Lalu kalau kita mau cari nilai K yang paling optimum, seperti ini, bisa. Jadi kita hitung error untuk masing-masing setiap K-nya, lalu nanti dipilih error K yang paling kecil. Mungkin bisa juga kalau kalian mau pakai spider mungkin lebih cepat kalau tadi hasil yang tadi itu untuk tugas 1 dan tugas 2. Coba kita eksekusi tadi tugasnya ya. Ini tugas 1. Oke, kalau kita eksekusi ini, jadi ini tugas 1. Kalau ini pakai spider untuk mengeksekusinya. Kalau kita run, spidernya, maka kelihatan di sini. Saya hapus dulu ya. Hasilnya. Jadi kalau kita run, maaf nih view-nya gimana? Oh, panels, Python console. Oke, kalau kita run, tugas 1 ini kelihatan. Ini min-nya, varian, standar deviasi, lalu dinormalisasi. Lalu ini scatter plotnya. Lalu kalau untuk tugas 2, kita kalau run, kita run tugas 2, ini kelihatan untuk setiap K, kalau kita variasikan nilai K. Kalau K1 error trainingnya bisa kita lihat di sini 0. Ini error trainingnya
error trainingnya 0. Kalau K makin besar, error trainingnya bertambah, tapi error validasinya juga menurun. Ini sementara ini error validasinya segini, ini error segini, dan demikian seterusnya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini hasil dari plotnya untuk dari K-nya kalau divariasikan. Lalu kalau kita dapat, ini terlihat bahwa K sama dengan 10 yang paling K sama dengan 20 yang paling kecil error validasinya. Jadi itu mungkin yang dipilih sebagai K terbaik. Jadi itu contoh codingnya kalau kita mau pakai Python untuk KNN, untuk eksplorasi data maupun untuk pakai untuk sebagai KNN. Oke, kita berikutnya lanjut ke materi. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Kita lanjut materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas metode kedua yang akan kita pelajari, yaitu decision tree, atau mungkin kalian akan lebih mengenal dengan istilah pohon keputusan. Jadi kita akan mempelajari apa itu dasar basicnya dari decision tree, bagaimana proses learning pada decision tree. Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya overfitting pada decision tree. Lalu contoh penerapan decision tree di Python dengan contohnya. Dan yang kelima adalah tugas kedua. Karena saya melihat semester ini cukup banyak waktu untuk kalian bisa sambil coba-coba di rumah, maka ada kemungkinan selama proses e-learning ini akan ada tugas setiap minggunya, dan sama seperti tugas pertama. Kalau tugas pertama kalian diminta menerapkan Python untuk KNN dan transformasi data, dan sekarang tugas kedua juga berkaitan dengan materi hari ini, yaitu penerapan decision tree di Python. Oke, kita masuk. Jadi apa yang kalian pahami dengan decision tree? Pada prinsipnya dengan decision tree adalah kita membuat semacam rules atau aturan untuk mencari keputusan yang terbaik berdasarkan data yang kita punya. Contoh ini ada sebuah pohon keputusan. Kira-kira apa aja aturan yang kita mau pakai kalau kita misalnya mau memutuskan mau makan sate atau enggak. Jadi misalnya kita tanya mau makanan yang enaknya luar biasa. Kalau iya, ya makan sate. Kalau tidak, ada aturan kedua, berarti belum pernah makan sate, jadi makan sate juga. Atau yang jawaban ketiga misalnya pengen tapi takut gemuk. Terus rule kedua tentu kamu orangnya penakut. Kalau iya, ya makan sate karena berarti kamu mengalahkan ketakutanmu. Yang kedua, kalau kamu tidak penakut berarti ya harus makan sate. Ya itu contoh simpelnya, maksudnya ini hanya sekedar bercanda. Jadi pada prinsipnya adalah dengan decision tree adalah kita berusaha membuat sejumlah aturan untuk mencapai keputusan bahwa kita melakukan A atau melakukan B. Dalam hal ini karena kita bicara klasifikasi, berarti kita mau membuat aturan atau rules yang pada prinsipnya memutuskan bahwa sebuah data itu masuk ke kelas A atau ke kelas B. Oke, jadi pada prinsipnya decision tree itu didefinisikan dengan hierarki dari aturan-aturan. Jadi dalam bentuk biasanya kita representasikan itu dalam bentuk pohon. Ada yang disebut dengan root node, itu yang aturan yang pertama atau rule yang pertama. Itu yang disebut dengan root node atau yang bukan. Lalu ada yang disebut dengan internal node, yaitu pembagian node-node yang berikutnya berdasarkan rule-nya.
lalu ada yang disebut dengan leaves. Leaves itu adalah percabangan dari root itu. Jadi misalnya ini contoh bagaimana menentukan seekor hewan. Hewan itu termasuk mamalia dan bukan mamalia. Mungkin kalau kalian dulu belajar di biologi, mamalia itu salah satunya adalah ciri-cirinya adalah dia berdarah panas. Jadi kita jadikan apakah dia berdarah panas atau bukan sebagai root node-nya. Jadi kalau dia berdarah panas, berdarah dingin, maka dia udah pasti bukan mamalia. Kalau dia berdarah panas, maka kita membutuhkan aturan lain karena bukan hanya mamalia yang berdarah panas. Burung-burungan juga termasuk berdarah panas, unggas dan lain-lain. Jadi kemudian pertanyaan keduanya, apakah dia melahirkan? Nah, kalau dia melahirkan, kalau dia jawabannya tidak, maka dia leaf nodes-nya adalah bukan mamalia, dan kalau dia jawab iya, adalah dia berarti mamalia. Jadi di sini artinya ada dua aturan yang diperlukan untuk memutuskan atau memasukkan bahwa hewan itu termasuk mamalia atau enggak. Dalam hal ini adalah suhu tubuhnya dan apakah dia melahirkan atau enggak. Jadi suhu tubuh ini yang menjadi root node-nya, yang dianggap sebagai node yang paling puncak, top node-nya. Lalu dia terdiri dari beberapa, minimal satu, biasanya satu leaves internal node, di mana di internal node ini kita menguji beberapa nilai terhadap features yang kita punya untuk tahu di mana kita harus split decision-nya. Yang perlu diingat adalah kalau kita bicara tree, walaupun misalnya di contoh ini dia adalah binary antara ya dan tidak harus sebenarnya. Jadi tree itu tidak harus jawabannya ya atau tidak. Tapi biasanya kita menerapkan binary decision seperti itu untuk lebih mudah dalam pengimplementasiannya. Dan kita dalam aspek dalam hubungannya dengan klasifikasi, berarti kita punya data yang berlabel, dan data berlabel ini nanti yang akan kita gunakan sebagai basis menentukan tree-nya atau membangun tree-nya. Jadi simpelnya kalau bagaimana cara kerja decision tree adalah kita split datanya menjadi 2 atau lebih bagian. Nah, kita bagaimana melakukan splitnya? Kita searching semua kemungkinan dia bisa di-split dan kita pilih split yang kita anggap paling informatif. Nah, ini saya kasih tanda petik informatif karena definisi informatif ini nanti yang agak mungkin kalian harus pahami maknanya dalam decision tree. Dan proses men-split dan mencari semua possible split kombinasi yang paling informatif itu diulang sampai kita anggap kondisinya terpenuhi atau jumlah rekursifnya terpenuhi. Jadi itu adalah stopping kondisinya. Jadi misalnya ini ada data kelas merah dan kelas biru. Jadi kita tentukan, misalnya berarti di sini kan ada dua features, features sumbu X1 dan features sumbu X2. Nah, kita harus mencari dari split di X1, seluruh kombinasi split di X1, dalam hal ini berarti X1 itu bisa di-split di 0, bisa di-split di 0,1, dan seterusnya sampai 1. Demikian juga di X2-nya, features keduanya, dia bisa di-split dari 0 sampai 1. Nah, kita harus mencari di split manakah, di X1 di nilai berapakah, dan di X2 atau di X2 nilai berapakah yang kita anggap paling informatif untuk menentukan bahwa kita bisa mendefinisikan bahwa data ini masuk ke kelas biru atau ke kelas merah. Nah, jadi misalnya kalau di sini, kalau kita perhatikan misalnya, yang mungkin bisa kita anggap paling informatif adalah ketika kalau kita split dia di X1
1 sama dengan setengah. Karena ketika X1 sama dengan setengah, kalau dia udah lebih besar dari setengah, dia udah pasti merah. Sementara kalau dia lebih kecil dari setengah, maka dia bisa merah, bisa biru. Lalu di mana lagi di split? Yang kedua adalah kita split di X2 setengah sama dengan setengah. Kalau dia lebih kecil, X2 sama dengan setengah, dia udah pasti kelas biru. Kalau dia lebih besar dari setengah, dia masuk ke kelas merah. Itu menjadi rule yang keduanya. Lalu yang rule ketiganya, karena di sini masih bisa biru dan masih bisa merah, kalau di rule ketiganya berarti kita split di X1 sama dengan 0,1. Karena kalau dia lebih kecil dari 0,1 dia udah pasti biru. Kalau dia lebih besar dari 0,1 dia pasti merah. Nah, artinya dengan data seperti ini kita butuh 3 kali split untuk bisa memisahkan kelas biru dan kelas merah. Jadi rule pertamanya, apakah X1 lebih besar dari setengah? Lalu kalau dia iya, berarti dia udah pasti merah. Kalau dia masih lebih kecil dari setengah, maka kita lihat features keduanya. Apakah X2-nya lebih besar dari setengah? Kalau dia lebih besar dari setengah, dia udah pasti masuk ke kelas biru. Kalau dia lebih kecil dari setengah, kita harus lihat lagi aturan ketiganya. Apakah dia lebih besar dari 0,1? Kalau dia lebih besar dari 0,1, maka dia kelas biru. Kalau tidak, berarti dia kelas merah. Jadi itu contoh sederhananya. Jadi kita mencari split yang kita anggap paling informatif dalam artian yang paling ya memang split itu yang paling bagus menurut kita. Nah, ini tadi yang decision tree. Kalau decision tree itu tidak hanya sekedar binary, dia juga bisa bersifat kategorikal. Jadi kita split dia ke beberapa nilai. Misalnya kalau dia X1-nya segini, dia masuk kelas A. Kalau segini, dia masuk B. Segini, C, dan seterusnya. Nah, dia juga bisa bernilai binary. Jadi kalau dia ini, maka dia kelas A, dan ini kalau dia kelas C. Dan ini yang biasanya kita terapkan. Walaupun tidak harus seperti itu. Karena ini lebih mudah diimplementasikan. Nah, bicara decision tree, tentu juga kita kembali lagi ke masalah kompleksitas sebuah model machine learning. Machine learning itu bisa terlalu kompleks, bisa terlalu sederhana. Dan kalau di decision tree, kalau dulu waktu di minggu lalu KNN, kita bicara KNN berarti dia paling kompleks ketika K sama dengan 1. Nah, decision tree adalah dia semakin kompleks kalau kedalamannya semakin besar. Jadi kalau dia makin dalam, artinya dia semakin kompleks. Artinya kalau dia semakin dalam, ada kemungkinan, kembali lagi masalah generalisasi, dia bisa overfit. Mungkin itu yang harus kalian catat. Nah, kondisi di mana kita hanya punya satu kedalaman, ini yang disebut dengan decision stump. Jadi kayak hanya satu features. Jadi kalau ini misalnya X1 sama dengan 0,5, berarti ini adalah sebuah decision stump. Jadi dia hanya punya satu node saja. Dan ini biasanya lebih mudah sebagai classifier. Saya memberi contoh, menginformasikan decision stump nanti, karena ketika kita bicara ensemble ini akan muncul lagi konsep decision stump ini. Kenapa dia ada gunanya juga. Nah, jadi kalau kita yang seperti tadi contohnya, jadi kalau kita punya dua kedalaman, maka dia akan semakin kompleks. Dan kalau kita punya kedalaman sejumlah D, maka kita akan punya ruang area prediksi sebanyak 2 pangkat D. Jadi kalau kita 2 kedalamannya, maka ada kemungkinan 4 area keputusannya. Kalau kita punya 3, berarti kita punya 8 area yang mungkin keputusan, dan demikian seterusnya. Untuk regresi, prinsip yang sama juga dipakai, bisa dipakai di decision tree. Jadi pada prinsipnya ya kita membelah dia seperti ini. Jadi misalnya ini titik merah adalah nilai yang ingin diprediksi. Kalau kita pakai decision tree, maka kalau dia hanya satu saja kedalamannya, tentu kita ambil nilai rata-ratanya. Kalau kita
punya 2 lebih kedalamannya, maka kita harus cari di titik mana yang kita bisa split mereka. Jadi misalnya kalau di sini di 1 bisa di split, jadi kalau dia lebih kecil dari 1, ini decision tree-nya, kalau dia lebih besar dari 1, ini decision tree-nya. Demikian seterusnya kalau kita punya lebih dari kedalamannya misalnya 4, maka kita bisa bagi 2 kali split. Jadi split pertama tentu tadi yang seperti ini, lalu di split ini juga bisa di split, jadi bisa seperti ini. Jadi artinya begini, kalau kita semakin bisa kedalamannya semakin tinggi, tentu kita akan bisa mengikuti persis titik-titik di grafik ini. Oke, nah tadi kita udah bicara bagaimana decision tree itu pada prinsipnya adalah kita mencari di mana nilai features yang kita bisa split, yang kita anggap paling informatif. Tentu tantangannya adalah kalau tadi contohnya mungkin hanya beberapa titik poin, mungkin gampang mencari di mana harus splitnya. Nah sekarang kalau kita punya data 1000, 1.000.000, tentu pendekatan tadi tidak praktis lagi kalau kita harus amati satu-satu dan kita lihat mana yang paling baik men-splitnya. Jadi sekarang kita mau pelajari bagaimana sih membuat supaya decision tree itu bisa belajar secara otomatis tanpa kita harus lihat satu-satu datanya. Nah ini ada contoh, ada 14 data, ada 4 features. Ini menentukan seseorang main tenis atau enggak. Jadi ada features Outlook. Outlook ini punya 2 nilai, sunny dan overcast. Temperature, features keduanya dia punya 3 nilai, hot, mild, dan cold. Humidity dia punya 2 nilai, high dan normal. Wind dia punya 2 nilai, strong dan weak. Dan ini yang memutuskan dia pergi atau enggak. Jadi ini ada 14 data. Jadi kalau dia sunny, hot, high, weak, dia tidak pergi. Kalau sunny, hot, high, strong, dia tidak pergi. Begitu seterusnya. Sampai kalau dia rain, mild, high, humidity high, dan anginnya strong, dia juga tidak pergi. Nah sekarang kalau kalian melihat data ini, kira-kira features mana yang pertama akan di-split? Jadi kalau ya karena ini learning saya nggak bisa nanya langsung. Jadi dan kedua, kira-kira kenapa kalian menentukan features itu? Mungkin kalian bisa berpikir 2-3 menit, coba ditebak-tebak. Nanti apakah jawaban tebakan kalian benar nggak sama jawaban sebenarnya? Oke, saya tunggu 2 menit. Coba kalian lihat datanya. Kira-kira apakah di Outlook kah, temperatur kah, humidity, atau wind yang kalian akan menjadikan features yang pertama di split? Gimana? Sudah? Nah, kalau melihat data ini yang pertama di split adalah Outlook. Karena kalau Outlook itu kalau kalian lihat datanya, kalau dia overcast, dia udah pasti pergi main tenis. Jadi kalau misalnya data ketiga ini overcast, dia yes, overcast, dia yes, overcast, dia yes, overcast, dia yes. Jadi dari keempat features ini, apapun kondisi yang lainnya, apakah temperaturnya, apapun humidity-nya, apapun anginnya, kalau dia sudah Outlook-nya overcast,
maka dia pasti pergi. Jadi dia yang dijadiin split pertama, karena dia kalau overcast, dia pasti yes. Yang kedua adalah kalau dia sunny, maka kita lihat humidity-nya. Kalau humidity-nya high, dia pasti tidak pergi. Kalau humidity-nya normal, dia pergi. Lalu kalau dia outlook-nya rain, kalau kita lihat wind-nya. Kalau wind-nya dia strong, maka dia tidak pergi. Kalau wind-nya weak, dia pergi. Menurut kalian kenapa? Ya, setelah kalian melihat contoh ini, feeling kalian kenapa? Misalnya kalau ada yang benar tadi, kenapa kalian memilih outlook? Karena ini yang kita anggap paling informatif, karena dengan tahu outlook-nya, kita bisa menentukan dia pergi atau tidak. Karena dia kalau udah pasti salah satu features outlook-nya terpenuhi, maka maksudnya kalau data itu punya features outlook yang sesuai, maka dia udah pasti pergi. Nah, sekarang tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung informasi ini. Itu yang menjadi tantangannya. Bagaimana kita mengkuantifikasi informasi. Kita mungkin punya feeling ini paling informatif. Tapi bagaimana kita mengkuantifikasi informasi tersebut? Ada banyak pendekatan yang dipakai bagaimana kita mengevaluasi splitnya informasi tadi. Yang pertama adalah dengan ya kita uji terhadap datanya langsung, misalnya artinya adalah ketika kita uji di setiap split, misalnya itu yang paling mungkin cara greedy disebutnya. Jadi setiap kita split featuresnya kita split di 0,1 misalnya kayak data ini, kita uji akurasinya berapa kali dia error. Kalau split di 0,2 berapa kali dia error, di split 0,3 berapa kali dia error. Kita uji seperti itu sampai kita menganggap mana yang menghasilkan error paling kecil atau mana yang menghasilkan mean square error yang terkecil. Tetapi ternyata ada pendekatan yang lebih baik dibanding ini. Yang ini yang disebut dengan soft score. Jadi kita tidak langsung menguji dia terhadap seberapa akurat hasilnya. Karena pendekatan ini sebenarnya mungkin lebih baik ketika kita tidak langsung berhubungan dengan data labelnya. Jadi ada yang disebut dengan soft score. Nah, bagaimana soft score? Dan ini yang biasanya dipakai. Jadi kita biasanya tidak pakai yang pendekatan greedy gitu. Jadi kita uji langsung seberapa akurat kalau kita split di sini, seberapa akurat kalau di split di features tertentu. Jadi kita menggunakan yang disebut dengan soft score. Salah satu yang sering dipakai skor yang sering dipakai untuk menghitung informasi itu yang disebut dengan entropi. Nah, kalau kalian dulu belajar di fisika atau kimia, entropi itu adalah ukuran keacakan dari sesuatu. Jadi kayak fisik panas itu di mana dia ya saya nggak gitu paham. Jadi pada prinsipnya adalah ukuran keacakan dari sebuah kejadian atau sebuah event. Jadi dia dirumuskan seperti ini, EX sama dengan minus sum dari K sama dengan 1 sama dengan K. K ini adalah jumlah eventnya, probability event tersebut dan dikali dengan log probability event tersebut. Jadi yang menarik di sini, entropi itu atau informasi itu kita kaitkan, kalau ini di fisika, lalu Boltzmann dan Shannon ini Boltzmann merumuskan formulasi entropi, lalu Shannon mengaitkan itu dengan informasi, teori informasi. Jadi sama seperti Boltzmann entropi, Shannon mengaitkan informasi itu dengan
keacakan atau probability dari keacakan sebuah event terjadi yang dirumuskan dengan persamaan satu ini. Jadi intinya begini. Jadi menurut kalian mana yang lebih informatif? Apa ya misalnya? Presiden Jokowi ada di Istana Negara, itu event pertama. Lalu event kedua adalah Presiden Jokowi mengunjungi STIMIK Nusa Mandiri. Misalnya, kalau kalian saya tanya dua statement tersebut. Statement pertama, Presiden Jokowi ada di Istana Negara. Statement kedua adalah Presiden Jokowi ada di STIMIK Nusa Mandiri. Mana yang kalian anggap lebih informatif? Tentu yang lebih informatif adalah statement kedua. Karena kalau kita anggap statement pertama itu sudah pasti terjadi, maka probability dia terjadi itu besar. Artinya kalau probability sesuatu itu terjadi besar, nilai informasinya menjadi kecil. Sebaliknya kalau probability-nya Presiden Jokowi ada di STIMIK Nusa Mandiri kan kecil, tentu artinya nilai informasinya itu jadi jauh lebih besar. Nah, itu yang dipakai di konsep entropi untuk menghitung informasi. Jadi, kalau di CNN entropi, pada prinsipnya begini. Kalau kita, misalnya ada dua orang saling berkomunikasi, si A dan si B ini temenan. Jadi si A ini suka main lotre. Jadi si A ini melakukan dua hal. Jadi si A ini suka, pertama dia main lotre, yang kedua dia memflip koin setiap hari. Jadi tapi dia akan ngasih tahu ke temennya apa hasil flipnya tadi. Yang pertama dia akan memberitahu apa hasil lotrenya. Nah, di kasus misalnya di kasus yang dia harus memflip lotrenya, karena probability setiap dia ngeflip lotre itu adalah 50%. Artinya adalah setiap event itu punya kemungkinan yang sama untuk terjadi. Sehingga untuk supaya temannya tahu misalnya dia dalam setahun itu memflip lotre setiap hari apa hasilnya, maka dia artinya harus memberitahu temannya setiap hari, karena kalau enggak bisa jadi temannya kan salah kalau dia tidak kasih tahu. Nah, di kasus kedua, di kasus lotre dan tidak misalnya menang lotre dan bukan, dia tidak harus memberitahu temannya setiap hari karena kemungkinan dia menang lotre itu sudah pasti sangat kecil. Artinya dia bisa hanya akan menelepon temannya kalau dia menang lotre saja. Kalau dia tidak menang lotre yang probability-nya pasti besar, tidak menangnya, dia tidak perlu telepon temannya karena pasti kalau artinya temannya akan punya feeling, oh dia tidak telepon berarti dia nggak menang. Nah, itu tadi konsep yang probability-nya. Artinya adalah ketika ada dua event atau lebih yang probability-nya hampir sama, maka jumlah bit yang dikirimkan itu butuh lebih besar bitnya. Jadi misalnya kayak ini tadi, misalnya tadi kan kayak dua lotre, dua event yang saling kemungkinan terjadi. Kalau ini misalnya ada kasus 4 event yang setiap eventnya punya sama-sama besar probability-nya untuk terjadi itu sama-sama 25%. Jadi event pertama 25%, 25%. Maka kita hitung entropinya, dia butuh 2 bit untuk mengirim informasi tentang 4 event yang probability terjadinya 25% masing-masing. Nah, di kasus kedua ada 4 kasus, tapi satu kasus dia 75% terjadi, satu kasus 25% terjadi, 2 kasus pasti tidak terjadi, 0% terjadi, maka kita hitung entropinya, maka dia hanya butuh kurang dari 1 bit, 0,8133 bit untuk mengirim informasinya. Lalu di kasus ketiga, ada 1 event yang pasti terjadi, sementara 3 event tidak pasti terjadi, maka ya
Artinya ya kita tidak usah kirim bit sama sekali karena udah pasti kalau kita hitung entropinya dia butuh hanya 0, tidak butuh pengiriman informasi sama sekali, dia hanya butuh 0 bit untuk mengirim informasi. Jadi kita bisa lihat entropi bisa dipakai dalam artian mengukur seberapa perlu informasi itu dikirim, dalam hal ini seberapa besar bandwidth yang dibutuhkan untuk mengirim informasi. Ini yang disebut dengan kondisi nanti maksimum entropi, kondisi di mana setiap yang kejadian itu menghasilkan entropi yang paling maksimum karena ini entropi yang paling besar, 2, dan ini yang kondisi minimum entropi yang entropinya yang paling kecil. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan entropi dan informasi atau perubahan informasi. Jadi dalam decision tree yang sering kita pakai adalah perubahan informasi, di mana perubahan informasi itu adalah kita ukur dari perubahan entropinya ketika kita split di nilai features tertentu itu. Jadi information gain itu dirumuskan seperti ini. Jadi dia dirumuskan oleh selisih dari entropinya ketika dia di split di features tersebut. Jadi ini persamaan 2. Ini adalah yang sering kita pakai untuk menghitung seberapa besar informasi yang dihasilkan. Dalam hal ini berapa besar perubahan informasi yang dihasilkan kalau kita melakukan split di nilai features tersebut. Jadi dari kasus yang sama tadi, misalnya kasus kelas merah dan kelas biru, kita bisa hitung entropinya ini kalau di kondisi awal itu karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelas biru, 5 kelas merah ada 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau kita hitung entropinya adalah sebesar ada 18, berarti 10 per 18 log 18 per 10 ditambah 8 per 18 log 18 per 8. Jadi itu 0,99 bit. Nah, kalau misalnya tadi kita hitung, perubahan entropinya kalau kita split di 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya kita split di 0,5, maka entropinya untuk yang kelas yang di sini itu karena udah semua merah, maka entropinya 0. Probability-nya ada 5 dari per 18. Sementara ini kalau kita hitung entropinya maka ada 3 per berapa nih sisanya? 3 per 13 ya. 3 per 13 dan 10 per 13. Jadi itu entropinya 0,77 bit. Sementara entropi yang kedua, bagian yang kedua itu 0. Ini probability 13 per 18. Ini 5 per 18. Ini tinggal ada 13 data. Ini ada tinggal 5 data. Maka bisa kita hitung information gain-nya adalah 13 per 18 dikali selisih entropinya, ini kurang ini, lalu 5 per 18 selisih entropinya ini kali ini. Kalau kalian hitung, silakan dihitung. Kalau kalian bandingkan nanti dengan entropi di 0,1, kalau di split 0,2, itu adalah split yang akan menghasilkan information gain yang paling besar. Kalau kalian silakan dihitung kalau kalian tertarik. Dihitung kalau dia 0,1 itu di berapa information gain-nya, 0,2 berapa information gain-nya, dan seterusnya. Nah, misalnya kalau kita dihitung di sini, di 0,9, maka hasilnya seperti ini, maka kita akan menghasilkan information gain sebesar ini. Kalau kalian hitung tentu akan jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan kasus yang ini, dimana kalau kita split di setengah. Jadi bisa dianggap bahwa di split di 0,5 itu lebih informatif dibanding kalau di split di
0,9. Selain information gain, salah satu juga yang sering dipakai untuk menghitung informasi yang disebut dengan Gini index. Gini index itu dirumuskan seperti ini. Nah, ini rumus Gini index. Jadi kalau kasus yang sama, kalau kita hitung Gini indeksnya, maka dia 13/18 kali ini kurang ini kali ini. Sama aja prinsipnya, cuman bedanya rumusnya sekarang seperti ini. B kali C kali 1 kurang BC. Dibandingkan kalau rumus entropi seperti ini. Nah, itu tadi bagaimana proses learningnya. Jadi pada prinsipnya sama. Jadi sekarang, tapi kita hitung adalah nilai entropinya. Jadi kita split di mana features dia yang paling menghasilkan information gain atau Gini index yang paling besar. Lalu itu dilakukan berulang kali sampai kondisinya terpenuhi atau jumlah iterasinya terpenuhi. Lalu yang kita masuk bagian berikutnya adalah bagaimana menghindari overfitting di decision tree. Seperti tadi yang kita sudah bahas bahwa overfitting terjadi kalau sistemnya terlalu kompleks. Nah, di decision tree itu terjadi kalau dia tree-nya semakin dalam. Karena kalau kita nggak tahu batasan seberapa dalam tree-nya, kalau kita biarkan dia sampai habis proses trainingnya, sampai misalnya error trainingnya 0, maka dia udah pasti overfit di kondisi tersebut. Beberapa strategi yang bisa dipakai untuk menghindari overfitting di decision tree adalah yang pertama ada yang disebut dengan pre-pruning. Pre-pruning ini kita melakukan pembatasan kedalamannya atau pembatasan jumlah leaf node-nya. Jadi ada dua cara. Yang pertama, dalamnya dibatasi. Jadi misalnya tree-nya nggak boleh lebih dalam dari 10. Kita udah batasin dari awal, batasnya 10 saja. Atau kita batasi bahwa dalam satu node itu tidak boleh datanya lagi. Kalau udah di split, jumlah data yang ada di node itu misalnya kurang dari 5. Nah, jadi minimal 5, nggak boleh kurang dari 5 misalnya. Lalu ada juga yang kedua, yang post pruning. Masalahnya yang post pruning ini belum ada implementasinya kalau di Python, di scikit-learn. Jadi yang ada di Python yang sudah ada itu yang pre pruning. Jadi kalau post pruning itu kita bangun dulu tree-nya sampai selesai, sampai dalamnya maksimum. Lalu kita evaluasi, kemudian tree-nya di-pruning, dipotongin gitu ujung-ujungnya, jadi kayak mempruning pohon. Jadi misalnya setelah di-run semuanya ternyata ada 100 tree-nya, dalamnya tree-nya, lalu kita pruning. Dari 100 itu misalnya kita pruning 1, 5, atau 10 kedalamannya. Tentu ini dilakukan dengan misalnya dengan cross validation caranya. Bagaimana cara mengetahui setelah full seberapa banyak yang harus kita potong cabangnya. Cuman memang di scikit-learn ini belum ada implementasinya, jadi belum ada implementasi scikit-learn untuk proses post pruning ini. Jadi kelebihan dari decision tree itu mudah, jadi mudah diimplementasikan dan mudah juga diinterpretasikan karena kita bisa hasilnya itu bisa dalam bentuk tree yang bisa kita visualisasikan. Lalu dia tidak melakukan asumsi apapun terhadap distribusi dari datanya, jadi dia tidak terpengaruh terhadap distribusi datanya. Bisa menghandle data yang bermacam-macam karena di decision tree ini mungkin agak berbeda nanti ketika kita sudah masuk dalam linear classifier. Decision tree ini tidak mengasumsikan tipe data tertentu. Jadi datanya bisa numerik, bisa kategorikal, bisa nominal dan lain-lain. Jadi tidak ada tipe data tertentu yang dibutuhkan. Terus testannya juga cepat. Jadi kalau kita udah terbentuk tree-nya,
bagaimana menghasilkan evaluasinya terhadap tes datanya akan sangat cepat. Kelebihan berikutnya adalah lebih mudah membangun ensemble methodnya. Jadi kalau ensemble ini adalah simpelnya adalah kita melatih beberapa atau banyak classifier. Nah, yang paling mudah dikombinasikan untuk seperti ini adalah kita membangun berbagai macam tree dalam classifiernya. Jadi itu yang disebut dengan ensemble method. Jadi banyak teknik ensemble ini diturunkan atau variasi dari decision tree, misalnya decision forest atau random forest. Kekurangan dari decision tree yang pertama tidak stabil, terutama kalau datanya noisy, karena ini akan sangat mempengaruhi dia nge-splitnya di mana. Kalau datanya noisy, dia bisa jadi salah split kelasnya. Yang kedua, kalau kita punya datanya banyak dengan features yang banyak, tree-nya ini akan sangat kompleks untuk kita lihat. Kecuali kita menerapkan semacam teknik pruning untuk membatasi tree-nya. Oke, ini mungkin beberapa bisa kalian coba menghitung sendiri. Untuk data tadi yang bermain tenis, ada sunny, hot, dan all. Sekarang coba kalian cari berdasarkan data ini, kalian hitung information gain-nya. Lalu sama nggak hasilnya dengan tree yang tadi yang pertama bahwa outlook yang dijadiin sebagai root node-nya, dan seterusnya. Silakan coba dikerjakan. Mungkin videonya bisa di-pause lagi, kalian coba kerjakan, coba kalian hitung bagaimana information gain-nya. Jadi kalau kalian hitung, kalian akan dapat kalau untuk entropinya misalnya win, ini win, saya hitung entropinya win, entropinya 0,048. Dengan proses yang sama, kalau kita hitung entropinya outlook itu 0,246, entropinya information gain-nya maksudnya, maaf, information gain-nya humidity itu 0,151, dan information gain dari temperatur itu 0,029. Jadi bisa kita lihat di sini entropi yang paling besar itu, information gain yang paling besar itu adalah information gain dari outlook yang 0,246. Jadi bisa dipakai sebagai root node-nya. Oke, sekarang kita latihan menggunakan decision tree di Python. Oke, lengkapnya bagaimana manual menggunakan scikit-learn di Python, kalian bisa mengacu ke link ini, scikit-learn.org, stable modules generated escalation tree decision classifier. Jadi kalian bisa lihat contoh penerapan decision tree dengan scikit-learn dan parameter-parameter apa yang bisa dipakai di scikit-learn kalau pakai decision tree. Ini contohnya kalau kita pakai iris dataset seperti minggu lalu, iris dataset kita load, terus kita import dulu pertama decision tree classifier dari scikit-learn, lalu kita import dataset, nanti kita untuk load irisnya seperti ini. Setelah kita load, ya sama seperti kemarin, kita split dulu train test state-nya 80% training, 20% testing. Random state ini untuk biar supaya hasilnya reproducible, jadi kalian bisa mengulang eksperimen, pasti hasilnya akan sama mestinya. Karena proses randomnya jadi sama yang di generate. Lalu kalau kita mau fit dengan decision tree tadi, maaf ini saya ulang tadi, import lagi decision tree classifier, maka tinggal kita seperti ini, decision tree classifier, kita fit data training terhadap itu, lalu kita prediksi data testingnya. Jadi seperti ini saja, simple. Jadi coba kita hitung seberapa akurat prediksi kita dengan mengimport classification report dan confusion matrix serta akurasi score. Jadi kita bisa lihat hasilnya, dia menghasilkan F1 score 0,97.
dan akurasi yang sama 0,97 juga. Jadi kalau kita hitung akurasi skornya, hasilnya ada 0,97. Jadi tidak sulit kan penerapannya. Jadi tinggal yang penting kalian tahu kita harus import decision tree classifier. Lalu ya tinggal di feed terhadap data trainingnya, lalu kita uji dengan data testingnya, lalu kita evaluasi mereka label yang asli dengan hasil prediksinya. Untuk visualisasi mungkin kalian perlu tambahan modul grafis. Kalian bisa dengan install di Conda install grafis atau Conda install Python grafis, dan kemudian ini yang langsung atau dengan 2 langkah Conda install Python grafis lalu kalian install PyDot. Ini cara memvisualisasikan tree yang dihasilkan. Jadi seperti ini. Jadi setelah tadi kita import, maka kita bisa tampilkan grafik tree-nya. Jadi tree tadi yang sudah kita training, kita kasih nama, dinamain features-nya, lalu ditampilin grafiknya seperti ini. Jadi itu pengimplementasian Python decision tree di Python. Nah sekarang tentu apalah gunanya latihan tanpa tugas. Jadi sekarang kalian kerjakan ini di rumah sama seperti minggu lalu. Kalian kumpul lagi source code-nya di email ke saya. Jadi tugas kedua. Nah tadi kalau kita contohnya PyMyIndian Iris dataset, saya minta kalian mencoba dengan PyMyIndian dataset yang sudah saya upload filenya di e-learning, dan juga nanti saya kasih linknya di Google Drive, jadi kalian bisa download dari sana. Jadi untuk soal 1 kalian ulangi contoh yang sama seperti tadi, yang sebelumnya yang saya kasih contoh. Gunakan decision tree untuk klasifikasi PyMyIndian dataset dengan Gini index sebagai learning score-nya, cara learning score-nya. Lalu kalian laporkan confusion matrix-nya, akurasi, dan gambar tree yang dihasilkan. Itu soal pertama. Jadi sama persis, cuman bedanya mungkin adalah kalau tadi itu load-nya langsung dari scikit-learn, kalau ini mungkin kalian harus baca dari file CSV atau file text. Jadi bagaimana ini kan sudah didapat dari minggu lalu, cara mengupload data kalau kita punya file CSV ke Python. Lalu soal kedua, hal yang sama seperti soal 1, cuma sekarang kalian ganti, bukan pakai Gini index, tapi pakai information gain atau entropy sebagai learning score-nya. Jadi persis sama untuk data yang set yang sama, tapi sekarang kalian pakai information gain. Nah sekarang tentu kalian laporkan confusion matrix-nya, akurasi, dan gambar tree yang dihasilkan. Bandingkan kedua soal 1 dan soal 2. Kira-kira mana yang lebih bagus? Samakah? Lebih baguskah? Atau lebih jelekkah? Dan kalau bisa, analisa kenapa kira-kira lebih bagus atau lebih jelek. Nah, soal ketiga, kita penerapan pre-pruning di decision tree. Jadi, ada 3 yang kalian bisa variasikan. Pertama, pakai ini, tapi ini asumsinya kalian pakai Gini index aja semuanya. Jadi kayak soal 1, tapi sekarang kita pakai pre-pruning. Jadi kalian pre-pruning kedalamannya kalian batasi. Jadi kalian batasi kedalamannya cuma batasnya maksimumnya 5, kalian batasi maksimumnya 10, 15, dan 20. Jadi ada 4 variasi kedalaman. Nah sekarang kalian analisa hasilnya, mana lebih baik, 5K, 10K, 15, atau 20. Jelaskan kira-kira kenapa. Jadi mana yang lebih baik dan kenapa misalnya itu lebih baik. Yang kedua, untuk soal nomor 1, tapi sekarang yang kalian variasikan adalah minimum number of samples yang dipakai. Jadi ini mirip
leaf nodes, tapi intinya gini. Jadi kalau dia di node itu sudah kalau leaf node itu kan maksimum anggota di leaf-nya yang 5. Kalau ini adalah ketika mau di split minimum datanya udah tinggal 5 gitu misalnya. Jadi itu yang kalian variasikan. Jadi kalau udah datanya sudah kurang dari minimum, itu tidak di split lagi. Jadi kalau sekarang yang sama, kalian variasikan minimum number of samples yang di required untuk split internal node itu menjadi 4, 8, 6, 8, dan 10. Kalian bandingkan dengan yang tadi nomor 1, apakah lebih baik atau lebih jelek kalau ini divariasikan, dan kira-kira kenapa lebih baik dan lebih jelek. Kalian analisa hasilnya. Lalu yang ketiga ini yang leaf node-nya yang diminimumkan. Jadi minimum samples at leaf node itu divariasikan dari 2, 5, 8, dan 10. Sama seperti soal 1, kalian bandingkan dengan soal 1, mana lebih baik dan kenapa lebih baik. Oke, itu aja tugasnya, di submit minggu depan, di email ke saya codingnya dan hasilnya. Jadi itu aja mungkin kalau untuk decision tree. Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau di grup atau di forum. Terima kasih.